ya. Kemudian kita juga harus melakukan apa yang disebut sebagai membalans antara akad sosial dengan akad komersial. Ini juga adalah salah satu tindakan ngebalance. Kita ini kadang-kadang anak muda khususnya kebanyakan senang dengan akad komersial. Apa-apa itu dicari profit oriented, apa-apa itu money oriented. Sama sekali sedikit orang berpikir pahala oriented, karena mungkin masih abstrak bagi anak-anak ya. Bagi teman-teman yang masih muda itu mungkin masih abstrak. Pahala oriented itu masih abstrak. Ini apa sih pahala, kecuali begitu pahala dia jadi apa gitu ya. Tapi kan enggak. Makanya di sini justru disampaikan bahwa yang paling penting adalah kita bisa ngebalance antara akad sosial dan akad komersial. Makanya kemarin di pekan yang lalu saya diajak untuk pembentukan koperasi, Pak. Sebuah koperasi lah di Cinere sana. Yang pertama ingin dilakukan adalah membentuk koperasi itu koperasi simpan pinjam. Dan alhamdulillah waktu itu saya tolak dengan cara yang baik. Bahwa yang namanya koperasi itu sebetulnya akadnya ini mau komersial atau mau sosial. Karena banyak koperasi yang melakukan simpan pinjam, tetapi dia pengen profit, berarti dia mengambil keuntungan dari simpan pinjam. Dan itu haram. Makanya koperasi itu harus jelas, koperasi simpan. Makanya dulu pertama kali saya di IKPT, dulu ya disodorkan form koperasi, saya tunggu dulu. Ini koperasinya ada simpan pinjamnya enggak? Kalau simpan pinjam ada bunganya enggak? Karena hati-hati Bapak-Bapak. SHU itu kita harus lihat. Itu ada sesuatunya enggak di situ? Nah, itu kita harus lihat ya. Jangan sampai lah kita harus jaga paling berapa sih nilainya ya. Kalau kita ke Bank Mandiri ini, ke Bank Mandiri bawah ini, silahkan dihapus Pak bunga-bunga itu. Bisa minta ke sini, langsung minta general form di tellernya, di customer service, supaya tidak ada bunga di tabungan saya. Toh bunga itu juga cuma berapa sih Pak? Gitu. Nggak gede-gede amat juga kok gitu. Tetapi itu begitu kita masuk, ya sudah selesai. Kayak kita makan sesuatu yang beracun walaupun sedikit, tapi masuk, ya sama aja kita akan berakibat sesuatu kan kepada badan kita. Ya, nggak usah terlalu ini. Insya Allah akan ada rezeki yang lebih baik. Ya, begitu juga nanti kita ketika melakukan perjanjian-perjanjian, pastikan perjanjian-perjanjian kita itu perjanjian-perjanjian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan perjanjian-perjanjian yang justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul pernah membatalkan piagam Madinah. Masalah muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Kedua, orientasi akhirat dan jangan lupakan dunia, ya, balance. Kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu juga harus balance. Makanya berbuat baik, ya, dalam Al-Imran 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf dan mencegah kepada sesuatu yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau dianggap sebagai lakigai dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan cara kita masing-masing, ya. Syukur bisa berdakwah lebih bagus. Karena dakwah itu tendangannya lebih kencang, Pak. Ya, sekali dakwah gini mungkin 25 orang, 20 orang langsung.